Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani, NIM 20030030143 dari kelas IKOR B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Itu materinya tentang impact dan momen inertia. Yang pertama, kekekalan energi. Beberapa contoh pada kekekalan momentum menunjukkan terjadinya benturan. Momentum benda yang satu membentur benda yang lain. Benturan atau tabrakan ini disebut dengan impact. Misalnya pada saat body charger atau collision antara dua pemain sepak bola atau rugby. Sedangkan impact sendiri artinya adalah suatu dampak tabrakan dan bentuk terhadap sesuatu. Ada benturan yang diusahakan terjadi secara kuat dan keras, tetapi ada pula yang di sebaliknya harus halus, mulus dan lembut. Misalnya pada saat lari jarak jauh, kaki yang menapak tanah merupakan impact atau jatuhnya harus mulus. Pada saat kita menangkap bola softball yang dapat dengan cepat, pergerakan tangan digerakkan fleksibel dorsal. Saat kita menonton bola sepak bola, kaki harus dikendorkan. Semuanya menunjukkan suatu impact. Impact ini tidak lain adalah gaya dorongan yang harus kita lawan. Yang kedua, penerapan teknik gerak dalam melawan gaya atau impact. Absorpsi gaya atau absorption of force merupakan suatu teknik gerak untuk meredam gaya yang dan kita lawan sedikit demi sedikit. Pada saat itu kita mendarat dari suatu ketinggian atau diamond. Pada saat itu high kick pada senam aerobik, atau pada saat mendarat dari loncat jauh, jatuhnya harus mengerti dengan jalan menaklukkan lutut atau pergelangan kaki. Fungsi menu lutut atau pergerakan kaki adalah sebagai hook boards atau hook break, pegas atau kalau pada saat jatuh dibanting oleh lawan. Pada jiu-jitsu, judo, pencaksilat, kita harus memecah jatuh dengan jalan melebarkan atau memperluas tumpuan atau perkanan badan dengan tanah. Selanjutnya, prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola. Teknik menangkap bola softball atau basket, mula-mula tangan diulurkan agak jauh di depan dada. Begitu bola menyentuh tangan, kita tarik dekat ke dada. Menyentuh tangan, kita tarik dekat ke badan. Bola yang bergerak mempunyai momentum sebesar M/F. Konsep M/F sama dengan K/T menyatakan momen yang datang diterima dengan input yang sama besar. Jadi K/T sama dengan M/V, maka K sama dengan M/V per T. Ini berarti K sama menerima bola makin kecil kalau T makin besar, artinya T besar kalau S-nya besar. Menarik tangan seperti di atas disebut dengan give weight the ball atau mengikuti gerakan bola. Teknik ini mengecam bola memantul kembali. Atau kita bisa tahu pada materi sebelumnya, hukum Newton 3. Seseorang catcher yang menahan momentum yang besar dari bola dapat mengganggu stabilitasnya. Untuk mencegahnya, give weight the ball dilakukan dengan mendekatkan bola ke arah titik berada badan dan badan akan dicodongkan ke depan. Selanjutnya, prinsip memecah jatuh. Seorang yang dibanting atau terjadi saat jatuh melakukan teknik memecah jatuh. Tujuan mekanisnya ialah agar supaya perkenalan saat impact diusahakan sebesar-besarnya atau seluruh-seluruhnya. Saat jatuh, tangan memukul lantai atau mengurangi G. Seluruh bagian tubuhnya jatuh bersamaan sehingga luas permukaan besar. Badan yang jatuh mempunyai ke G. Contohnya itu 1/2 mf kedua sama dengan G kali L. G sama dengan 1/2
M per 2 per L. G sama dengan gayanya L, luas permukaannya makin besar L, makin kecil G. Demikianlah halnya dengan seseorang atlet yang melakukan latihan pada trampolin. Bila satu dengan TKG yang maksimal dan badan ditegakkan, kanvas trampolin akan tegak ke bawah pada saat itu TKG dengan 0 tetap TKG menjadi maksimal. Akibatnya si atlet akan terlontar tinggi ke atas. Hukum Newton 3, kalau saja untuk atlet mengundurkan dan menekan lutut maka terjadi aborsi yang gaya sehingganya pemantulan kecil saja. Selanjutnya prinsip aborsif gaya pada mendarat dengan mengeper. Saat kita mendapatkan dari suatu ketinggian, misalnya mendarat dari lompat kedua dan dengan kerja gerakan sebesar 1/2 mf pangkat 2, lutut yang ditekuk melewat TKG tersebut bekerja secara dinamis negatif. Artinya otot extensor atau otot memanjang saat melawan beban atau perpanjangan otot itu sama dengan D makin 1/2 mf pangkat 2 sama dengan G XD. Makin dalam lutut ditekan makin besar D. Kalau D makin besar berarti G makin kecil. Sama halnya dengan sepatu yang diciptakan khusus untuk senam aerobik. Pada saat high impact, elastisitas pada lapisan dasar sepatu menciptakan absorb gaya sehingga mengurangi pengaruh impactnya. Selanjutnya 3. Macam-macam impact. Impact dapat terjadi pada satu garis, dua garis lurus. Pertama, antara dua benda yang bergerak searah yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat. Kedua, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam setelah membentur yang diam bergerak. 3. Antara dua benda yang bergerak berlawanan arah, yang satu bergerak dengan kecepatan positif yang lain negatif. Keempat, benda yang bergerak menabrak dinding atau tembok stick secara tegak lurus dan setelah membentur terpental kembali. Selanjutnya, terakhir, impact terjadi pada dua garis yang saling membuat sudut atau tidak dapat satu garis lurus. Selanjutnya, yang keempat, pengertian momen intertial. Ya. Misalnya dua buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua slit sama besar dan sama beratnya, yang berbeda komposisi unsur-unsurnya. Slit A unsur besi yang dapat ditegak unsur kayu di luar, pada B unsur besinya di luar dari unsur kayu ada di tengah. Waktu menggelinding ternyata A lebih cepat daripada B, jadi bukan besar dan berat yang menentukan waktu menggelindingnya, tetapi momen intertial. Selanjutnya, kelima, prinsip gerak berantai. Bila bergerak atau manipulasi suatu alat yang terdiri dari segmen-segmen sebagai suatu sistem bergerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula segmen yang berada pada pangkal bergerak lebih dahulu. Yang kedua, kemudian diikuti oleh segmen berikut yaitu terdengar dengan bagian pangkal tadi. Yang ketiga, selanjutnya secara berurutan agar segmen-segmen yang mengarah ke ujung bergerak secara berkesinambungan. Keempat, pola gerak dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerakan tertial yang diperoleh dari segmen sebelumnya dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya sehingga yang paling akhir menghimpun kecepatan gerakan secara maksimal. Yang terakhir, prinsip kinetik link ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula yang memberikan impuls adalah segmen atau bagian tubuh yang paling kuat, letaknya pada bagian pangkal pada tolak peluru. Bagian tersebut adalah pada tumpuk kaki yang kuat dan stabil. Yang kedua, kemudian diikuti segmen berikut yaitu terdapat dengan bagian pangkal tadi. Ketiga, selanjutnya secara berurutan adalah segmen-segmen yang mempengaruhi ke ujung bergerak secara berkesinambungan. Keempat, pola gerak dan setiap segmen adalah sebagai berikut. Internal yang diperoleh di segmen sebelumnya dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya sehingga segmen yang paling akhir menghimpun kecepatan gerakan secara maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.